perlawanan pasukan angkatan bersenjata Ukraina terhadap militer Rusia masih belum terhenti. Serangan rudal yang dilancarkan oleh Brigade Serangan Udara ke-46 menghancurkan gudang amunisi militer Rusia di Odessa, Senin 16 Mei 2022. Dilansir FIFA Militer dari Newsweek, Brigade Serangan Udara ke-46 merilis sebuah video berdurasi 2 menit 20 detik yang menunjukkan proses pengintaian gudang senjata dan kendaraan lapis baja militer Rusia. Setelah mengamati dengan seksama, kamera drone kemudian memperbesar dua target yang teridentifikasi sebagai depot amunisi dan kendaraan lapis baja. Segera ketiga target langsung dikunci untuk kemudian jadi sasaran tembakan rudal yang diluncurkan drone militer Ukraina. Ledakan pun terjadi di 3 titik dan terlihat jelas dari berbagai penjuru dan juga lewat kamera udara. Brigade pengintai kami menandai lokasi gudang amunisi musuh. Mereka melakukan pengintaian udara yang memastikan keberadaan permanen truk dan kendaraan lapis baja musuh. Bunyi pernyataan Brigade Serangan Udara ke-46 Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebagai hasil dari pengintaian yang terampil, unit-unit itu dihancurkan. Kemenangan bagi Ukraina, lanjut pernyataan tersebut. Militer Ukraina mengklaim bahwa Angkatan Bersenjata Federasi Rusia mengalami kerugian besar dalam pertempuran di Odessa pada 16 Mei 2022. Selain di Odessa, militer Rusia juga dikabarkan terpukul di wilayah Zaporizhia dan Liman. Rusia memperingatkan Inggris pada Selasa 26 April bahwa jika terus memprovokasi Ukraina untuk menyerang sasaran di Rusia, maka akan ada tanggapan proporsional segera. Kementerian Pertahanan Rusia mengutip pernyataan dari Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heipei yang mengatakan kepada radio BBC bahwa sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk memburu target di kedalaman Rusia untuk mengganggu jalur logistik dan pasokan. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung London terhadap rezim Kiev ke dalam tindakan seperti itu. Jika tindakan tersebut dilakukan akan segera mengarah pada respons proporsional kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang telah kami peringatkan, Angkatan Bersenjata Rusia siap sepanjang waktu untuk meluncurkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi. Di pusat pengambilan keputusan di Kiev, tambah pernyataan kementerian dilansir dari Reuters. Kementerian Pertahanan juga mengatakan bahwa serangan Rusia semacam tidak akan menjadi masalah untuk dilakukan jika perwakilan dari negara barat tertentu ditempatkan di pusat pengambilan keputusan Ukraina. Heipei dari Inggris sebelumnya mengatakan adalah sah bagi Ukraina untuk menyerang jalur logistik Rusia dan pasokan bahan bakar. Dia juga mengakui senjata yang sekarang disediakan komunitas internasional memiliki jangkauan untuk digunakan di Rusia. Dikutip dari Reuters Today, Inggris menjadi salah satu negara pemasok senjata utama Kiev. Inggris telah menuangkan ribuan rudal anti-tank ke negara itu menjelang operasi militer Rusia skala besar yang dimulai pada akhir Februari. Perdana Menteri Boris Johnson baru-baru ini mengumumkan paket persenjataan berat tambahan senilai 100 juta pound sterling untuk Kiev yang mencakup senjata anti pesawat, drone, dan berbagai kendaraan lapis baja. Moskwa telah memperingatkan Barat agar tidak meningkatkan pasokan senjata. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa konflik telah secara efektif berubah menjadi perang proksi yang dilancarkan NATO melawan Rusia. Rusia telah berulang kali menargetkan depot tempat persediaan senjata dikumpulkan dan akan terus melakukannya. Senjata-senjata ini akan menjadi target yang sah untuk Angkatan Bersenjata Rusia, kata Lavrov. Gudang termasuk di barat Ukraina telah menjadi target lebih dari sekali. Bagaimana lagi NATO pada dasarnya akan berperang dengan Rusia melalui proksi dan mempersenjatai proksi itu. Perang berarti perang, jelas dia. Dalam pertempuran di Izium, wilayah timur laut Kharkiv, tentara Ukraina berhasil membunuh Jenderal Rusia Andrei Simonov. Kematian Jenderal ke-9 Rusia bermula dari serangan tentara Ukraina yang menargetkan pangkalan militer pasukan Kremlin. Insiden di Izium itu menandai jumlah komandan Vladimir Putin yang kehilangan nyawa di Ukraina terus meningkat. Mayor Jenderal Andrei Simonov tercatat sebagai Kepala Tentara Gabungan kedua, lapor Kyiv Post. Rekamannya dibagikan di media sosial, tempatnya menunjukkan serangan dari salvo roket. Serangan itu juga dilaporkan menghancurkan lebih dari 30 kendaraan lapis baja Rusia termasuk tank. Pasukan Moskow dibuat panik dan kalang kabut dihadapkan pada ledakan sejumlah roket yang ditembakkan tentara Ukraina. Penasihat Presiden Oleksiy Arestovych mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa sekitar 100 orang Rusia tewas dalam serangan itu, termasuk Simonov. The Kyiv Independent memperkirakan bahwa pasukan Rusia telah kehilangan lebih dari 25.000 tentara sejak dimulainya perang. Kremlin telah menderita banyak korban saat konflik terkecamuk selama 3 bulan, lapor The Sun. Dalam laporan terbaru, pemimpin Rusia Vladimir Putin dikabarkan terkena kanker perut. Telah dipaksa untuk mengurangi parade hingga sepertiga menurut angka. Pasukan Rusia kocar-kacir diserang Brigade Mekanik ke-53 Ukraina yang menggunakan drone Sweet Belt. Rudal-rudal yang digunakan tentara Ukraina makin banyak menghancurkan pasukan Vladimir Putin. Selain menargetkan tank baja, helikopter, jet tempur, dan kapal perang, banyak juga rudal Ukraina yang menyerang langsung kumpulan prajurit Kremlin. Tayangan terbaru di media sosial menunjukkan lokasi markas bergerak pasukan Rusia yang terekam kamera drone Ukraina. Terlihat sekumpulan tentara Moskow militer Ukraina menggunakan drone Sweet Belt yang kemudian menjatuhkan bom di lokasi itu.
terjadi ledakan dan kepulan asap. Pasukan Rusia yang selamat dibuat panik dan melarikan diri. Setelah insiden ledakan, drone Switchblade terus merekam pergerakan pasukan Rusia yang tercerai-berai. Beberapa tentara Rusia berlindung di bangunan-bangunan kosong, sementara markas mereka hancur. Belum ada laporan berapa tentara Rusia yang tewas. Namun serangan itu dilakukan oleh Brigade Mekanik ke-53 Ukraina. Ukraina mendapat drone Switchblade setelah Amerika Serikat memasok Kiev dengan jumlah yang banyak, lapor Express. Pada bulan April, Gedung Putih mengumumkan akan mengirimkan drone Switchblade 600 sebagai bagian dari bantuan militer mematikan senilai 300 juta. Model baru seberat 50 pon diproduksi oleh Simi Valley, perusahaan yang berbasis di California. Dapat terbang lebih dari 39 km dan berkeliaran 40 menit sebelum menyerang dengan ledak anti-armor. Perang Rusia dan Ukraina dimulai sejak Selasa 24 Februari. Bahkan perang Rusia dan Ukraina dengan cepat menjadi konflik terbesar yang pernah terjadi di Eropa sejak Perang Dunia II. Menggunakan berbagai senjata militer, Rusia telah menyebabkan kehancuran luas di Ukraina dengan serangan udara dan telah melakukan pemboman roket dan artileri besar yang mengakibatkan banyak korban. Militer Ukraina juga memberikan perlawanan keras kepada pasukan Rusia dengan senjata baru yang disediakan oleh Barat. Saat perang sudah berjalan 2 bulan lamanya, berikut adalah beberapa senjata yang digunakan dalam konflik seperti dilansir dari VUnews.com. Rudal Lembing, Amerika Serikat dan Estonia telah memasok Ukraina dengan rudal Javelin. Rudal Lembing juga dikenal sebagai FGM-148 dirancang untuk menghancurkan tank. Mereka portable, ringan dan dapat diluncurkan oleh satu orang dengan hanya diletakkan di bahu. Rudal Lembing dirancang untuk menyerang tank dari atas di mana pelindungnya tertipis. Mereka memiliki jangkauan hingga 4,5 km dan juga dapat digunakan dalam serangan terhadap kendaraan lain, bangunan atau pesawat terbang rendah. Rudal jelajah kaliber. Militer Rusia telah menggunakan pesawat tempur dan rudal jelajah kaliber untuk menyerang fasilitas di seluruh negeri. Kaliber adalah senjata presisi, tetapi fasilitas militer Ukraina dan gedung-gedung pemerintah yang tampaknya menjadi sasaran rudal di Kiev dan Kharkiv terletak dekat dengan daerah pemukiman yang mengakibatkan korban sipil. Peluncur roket ganda Grad Hail, Smart Tornado, dan Uragan Badai dirancang untuk menembakkan salvo roket yang kuat untuk menghancurkan konsentrasi pasukan atau peralatan militer. Penggunanya terhadap daerah berpenduduk pasti menyebabkan banyak korban dan kerusakan besar pada infrastruktur sipil. PM-21 Grad adalah salah satu dari beberapa sistem peluncuran roket yang digunakan oleh tentara Rusia. Satu batalion 18 peluncur dapat mengirimkan 720 roket dalam satu tembakan. Rudal anti-pesawat Stinger militer Lituania telah mengirimkan rudal anti-pesawat Stinger ke Ukraina sebagai bagian dari paket dukungan keamanan. Stinger adalah senjata dengan potensi untuk menjadi pengubah permainan, memberikan tentara di darat kemampuan untuk memperebutkan wilayah udara dan menghalangi kemampuan musuh untuk melakukan. Kendaraan udara tempur tak berawak Bayraktar TB2. Alat lain yang menjadi penting bagi Ukraina dalam perjuangan mereka adalah kendaraan udara tempur tak berawak Bayraktar TB2. Pesawat tak berawak buatan Turki yang dapat membawa senjata anti-armor kecil. Duta Besar Ukraina untuk Ankara, Vasil Bodnar, mengatakan pesawat tak berawak itu sangat efisien. Turki telah menjual beberapa bat drone TB2 kepada Kiev yang telah dikerahkannya untuk melawan separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur.